Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Jadi teman-teman, kali ini saya masih berada di daerah Jombang ya. Jadi di daerah Jombang ini terdapat sebuah situs ya. Situs apa ya namanya ya? Seperti sungai yang purba. Nah, terdapat istana ya, kayak bangunan istana di dalam sungai tersebut ya. Dan lagi ini merupakan juga tempat wisata dulunya ya, yang sudah terbengkalai seperti itu. Nah, seperti apa sih tempatnya, kita langsung ke sana ya. Nah, di bagian sini tuh kita sudah bisa melihat sebuah lori ya. Ini tuh dulu itu lori era masa kolonial Belanda. Jadi jembatan atau lori ini digunakan oleh Belanda untuk mengangkut hasil panen dari tebu ya. Hasil panen tebu diangkut, dan nah ini jalannya sebenarnya ini masih di bawah, ini lihat kelihatan ya kokohnya ya. Kalau bangunan-bangunan Belanda itu besinya ini loh, kokoh-kokoh ya. Nah, ini kita melewati sebuah lori yang dibangun pada masa Belanda. Lori ini digunakan untuk mengangkut ya, untuk mengangkut hasil-hasil panen tebu yang diolah berikutnya pada masa era zaman kolonial Belanda ya. Waduh, saya nir-nir ya. Ini sungainya sudah mulai terlihat ya dari sebelah sini. Wah, di situ kayak ada ular-ular guys. Nah, ini benar-benar masih ngeri banget, ini kayak jurang kayak gitu loh guys. Oke, jadi kita langsung ke depan aja ya. Ya Allah, ini ya jembatannya teman-teman bisa lihat, ini harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Nah, di bawah sana kelihatan tuh yang kak bayang no aku nak jatuh ke sana apa yang terjadi. Oke. Oh, ini ya. Masya Allah. Jadi teman-teman, tempat yang akan kita datangi ini menurut info adalah sebuah seperti istana gitu ya, yang berada di bawah sungai. Nah, selain terkenal dengan ada bangunan istananya di bawah sungai, di sini juga terkenal tempatnya yang sangat angker, yang sudah memakan korban. Jadi tempat ini tuh merupakan dulunya tempat wisata seperti itu ya. Namun sudah ditutup atau sudah tidak beroperasi dikarenakan banyak memakan korban di sini dulunya, hingga akhirnya tempat wisata ini dinonaktifkan seperti itu ya. Nah, ini sungainya ya sudah mulai kelihatan ya dari sebelah sini ya, teman-teman bisa lihat. Ini kayak ular-ular gitu ya teman-teman ya. Ngeri kena seandainya ini ular teman ya. Nah, dan di sebelah sini kita bisa lihat ya, ada batu-batuan yang luar biasa. Ini kayaknya batu padas kayak gitu ya teman-teman. Tuh ya, ini batu padas nih. Nah, jadi memang tempat wisata ini sekarang ini sudah ditutup atau sudah tidak difungsikan seperti itu, karena memang sudah tidak satu dua yang menjadi korban di sini. Di balik indahnya tempat wisata ini, konon dulu yang meninggal itu bermacam-macam, dan konon menurut ceritanya yang meninggal di sini kebanyakan adalah seorang laki-laki seperti itu ya. Nah, jadi ini ya tempatnya ya. Kita akan menuju ke sana, tentunya kita juga harus sangat berhati-hati ya. Karena ini memang tempat ini tuh sebenarnya sudah tidak dibuka oleh umum. Namun saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya ya. Nah, agar kita bisa sama-sama tahu ya tempat ini keadaannya sekarang. Nah, di atas itu terlihat ya banyak tebing-tebing dan bebatuan, dan pohon-pohonnya di sini juga kelihatan pohon-pohon tua ya, pohon-pohon yang sangat besar sekali. Oke, dan di sini ada pos ya. Ini mungkin dulu difungsikan ya, sekarang sudah tidak difungsikan posnya. Oke, jadi kita nanti akan turun dan menuju tempat yaitu yang dinamakan istana ya. Istana di bawah ini. Istana di bawah sungai ya tepatnya ya. Nah, kita akan turun ya. Jadi ini ya teman-teman, untuk jalan turunnya ini kita harus berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menuju ke bawah. Oke. Ya, sungai sudah mulai terlihat ya dari sini. Indah sekali ya teman-teman ya. Nah.
Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini juga ada sebuah pohon ya yang ada lubangnya di bawah. Kita akan menuruni mana ini? Menuruni sini kah? Dulu kan tinggi kan? Oke, kita nah ini ya teman-teman, kita bisa lihat ya, kita ketemu sama pohon yang bolong bawahnya gitu ya. Nih, bisa masuk orang ini, coba masuk Oma. Ya ini teman saya ya, coba mau masuk ini. Masuk dalam. Dia sudah ini ya, tertelan pohon ya teman-teman ya, bisa lihat ya ini. Wah ini ditelan pohon namanya. Wes wonge mlebu ditinggal ayo. Ini ya, luar biasa sekali ya, kita ketemu. Iya lo orangnya hilang, langsung hilang ditelan pohon. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk perjalanannya menuju ini. Jalannya seperti ini. Oh ini loh bolongannya guys. Ya Allah, bismillah. Ini ya, jalannya juga lumayan licin, jadi kita harus berhati-hati ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini masih kanan kirinya hutan ya. Kita ke sana ya. Sepatu ya teman-teman ya, di sini ya. Oke teman-teman, kita sudah lepas sepatu. Sekarang kita akan turun. Nah, ternyata banyak tanaman-tanaman berduri teman-teman. Pelan-pelan ya. Nah, jadi keadaan sungainya seperti ini ya. Ya, di bagian bawah itu seperti ini ya keadaan sungainya. Ya oh. Ini dalam enggak ya? Nah, terdapat batuan-batuan seperti ini ya. Saya yakin ini sangat licin sekali ya. Ya ini pasti kita harus hati-hati dan pelan-pelan ya. Nah, kita menginjak batu seperti ini ya. Benar-benar Masya Allah, luar biasa sekali indahnya. Sudah kelihatan teman-teman, keindahannya dari sebelah sini sudah kelihatan. Jadi wajar saja bila di depan sana itu ada sebuah istana. Jadi itu ya, sudah terlihat indah sekali seperti itu. Nah ini kalau jurusannya ke sana ya. Iya, jadi teman-teman kita harus ini ya, namanya menyeberangi. Ya Allah, ini arusnya bawanter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selamat sampai tujuan dan nanti bisa mereview ke teman-temannya. Nah itu. Iya, ini arusnya kenceng ya, ini arusnya. Memang harus hati-hati. Nah dan akhirnya kita sampai ke tepi sungai teman-teman. Kita akan naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya ini juga cukup licin ya, dan banyak batuan-batuan seperti itu. Ini harus hati-hati ya teman-teman. Ini jalannya. Aduh, sakit kakiku. Aduh, jalannya
bebatuan. Ini ada pohon ya yang tumbang ya. Nah ini kayaknya kita harus melewati bawahnya pohon ini ya. Nah, kita harus melewati bawahnya pohon yang tumbang ini. Ya Allah, banyak riri. Sakit sekali teman-teman kakiku. Allah Akbar. Kena ri. Aduh. Ini ya, ini sungainya sudah mulai terlihat indah sekali ya. Keindahan apa lagi yang bisa kita jumpai di sebelah depan sana ya. Oke. Ya, ini deburan air sungainya juga semakin deras ya, terdengar di kuping ya. Wah, ini batu-batuan padas ya kayaknya. Nah itu jembatan tadi ya mulai kelihatan ya dari sebelah sini. Nah itu jembatan tadi. Wih, kokoh sekali ya. Ini jalannya nanti kita lewat sini ya, kayak licin banget ya teman-teman. Bismillah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jadi melipir ini ya, lewat pinggiran tebing-tebing ini ya, yang sangat licin ini ya. Memang harus berhati-hati ya. Aduh, Allah Akbar, apa itu? Oh, antar suara nih. Dalam ya yang ini ya. Oh iya, di sini aja ya Pak. Oke. Allah Akbar. Licinnya luar biasa, teman-teman. Ya Allah. Ada istana Pak. Di mana Pak istana Pak? Tapi nggak bisa ke sana. Kenapa nggak bisa? Airnya sangat deras. Tapi hampir kelihatan anak tangganya. Anak tangga istananya kelihatan ya? Arah menuju ke istananya. Maju aja, hati-hati licin. Dari sini teman-teman bisa dengar ya, aliran arus seperti air terjunnya sudah terdengar ya sampai sini. Kemudian untuk jalannya juga sangat licin. Ini kita bisa lihat ya, ada bebatuan-bebatuan ya. Ini seperti bebatuan karang ya, namun tidak sekeras batuan karang. Ini lebih ke karang dan padas seperti itu ya. Pantas saja tempat ini disebut-sebut sebagai miniatur Grand Canyon, yang mana kita tahu Grand Canyon berada di Colorado, Amerika Serikat. Sekilas memang mirip ya, apalagi ditambah sisi kedung ini berupa deretan palung jurang dan gua di dasar tebing yang berornamen relief berlapis-lapis. Selain itu, lokasi ini menyatu dengan aliran sungai yang dikelilingi dengan dinding curam bebatuan khas gua. Sedangkan di lokasi bagian bawah terdapat sebuah telaga berukuran setengah lapangan bola dengan aliran air yang bening. Tak beda jauh dengan lokasi di bagian atas, seluruh telaga juga terdapat relief bebatuan cadas dengan sudut kemiringan 45 hingga 90 derajat.
Namun di balik keindahan yang disuguhkan oleh Kedung Cinet ini, rupanya Kedung Cinet menyimpan banyak cerita mistis, horor, dan keangkerannya. Itulah yang menjadi penyebab ditutupnya tempat ini sebagai tempat wisata. Oke, jadi teman-teman itu ya istana di bawah sungai yang sudah mulai terlihat ya. Jadi ada di depan sana ya teman-teman ya. Tapi mohon maaf saya nggak berani untuk ke sana ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Memang kita itu harus menjaga dan melestarikan tempat-tempat seperti ini ya. Harapan kedepannya semoga tempat ini dikelola menjadi tempat wisata yang lebih baik lagi, yang lebih apik lagi, dan bisa bermanfaat untuk semua orang ya nantinya ya. Jadi ini memang tempat yang sangat luar biasa. Jadi mungkin sampai situ aja, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.